Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dande di channel YouTube-nya Opa Kopi. Nah, seperti biasa di video kali ini saya mau bikin review atau mengulas ya teman-teman. Nih si grinder, si manual grinder Timor Chestnut 3. Nah, saya bukan mau unboxing dari baru, ada apa aja dalamnya, bagaimana kondisinya apa enggak. Di sini saya mau mengulas si manual grinder ini Timor Chestnut 3 selama 6 bulan pakai. Jadi maksudnya grinder ini sudah saya pakai selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu saya pakai dengan durasi giling kopi itu 1 hari. Biasanya saya ngopi 2-3 kali. Dengan ukuran per cangkir kopinya itu biasanya 10 gram. Jadi otomatis saya bisa 1 hari bisa ngegiling 2-3 kali gilingan. Dalam kurun waktu ya 1 hari itu bisa pagi, siang, sore gitu ya teman-teman. Nah, untuk profil roastingnya sendiri beda-beda. Kadang ada Arabica dengan kondisi profilnya light ataupun medium, terus ada yang dark roast seperti saya mau bikin kopi susu ya teman-teman. Jadi dengan berbagai macam profil roasting sudah saya pernah coba di sini selama 6 bulan pakai. Bagaimana kondisi dalamnya setelah ini langsung kita bongkar aja dalamnya ya teman-teman, biar teman-teman tahu dan bisa jadi rekomendasi atau referensi teman-teman juga kalau mau beli si Timor Chestnut 3 ini, upgradean dari Timor Chestnut 2. Sebelum kita bongkar, kita akan lihat dulu bagaimana kondisi bodinya. Kondisi bodi yang sangat solid dan sangat handy banget kalau dipegang ya teman-teman. Ini saya suka banget nih sama si Timor Chestnut 3 dengan harga di bawah 1 juta. Saya kemarin beli sekitar 700, nggak nyampe sih, 690-an kayaknya. Saya beli sekitar itu karena masih harganya sangat affordable banget, di bawah 1 jutaan, nggak terlalu mahal juga, dan hasilnya pun bagus ya teman-teman. Untuk bodinya sendiri selama 6 bulan pakai sudah ada den di sini. Nah, di sini udah ada den atau bercak. Ini kayaknya ini waktu saya nyimpen sih, waktu saya nyimpen itu kan ini kalau nyimpen terpisah nih, kita dapat dompetnya dari Timor sendiri seperti ini. Nah, kita dapat dompet. Jadi kalau dimasukkan dompet kan nggak bisa kayak gini nih, nggak bisa dalam kondisi terpasang. Nah, kan nggak bisa masuk dalam kondisi terpasang, jadi harus dicopot. Nah, ketika menyimpan tuh sepertinya dia agak ada benturan dari ini bagian penutupnya ini yang agak lancip nih. Nah, jadi agak kegesek ini ya teman-teman, ataupun yang bawahnya ini bisa jadi. Tapi kalau bawahnya ini kayaknya enggak sih, karena ini agak tumpul. Ini kayaknya nih, ini agak lancip dikit nih, agak ada sikunya. Tapi nggak jadi masalah. Oke, lanjut lagi. Kita bongkar. Untuk penampungnya sendiri masih bagus, nggak ada apa ya, nggak ada cat-cat yang lepas ya teman-teman. Nah, cuman bawahnya ini tulisannya ini udah agak burem, dulu putih banget nih, bagus nih. Ini udah agak kuning. Terus di bagian indikator, tulisan indikator kliknya yang ada espresso pour over ini, indikatornya ini udah mulai menguning, mulai burem ya teman-teman. Nih, ini udah agak mulai burem. Lama-lama burem juga nih kayaknya nih. Tapi masih sejauh ini masih kelihatan sih. Oke, langsung aja kita buka. Nih, cara bukanya tutup dulu atasnya, pegang yang kuat, putar ke kiri. Kayak kita mutar kayak kita ngendorin mur. Oke. Nih, kita copot satu-satu dulu. Ini klikinya ini di sini nih yang bikin bunyi klik. Ini penahan, ini penahan dari mata burnya. Ini mata burnya sendiri. Oke. Terus ini ada pirnya sama penahan pirnya. Ini pirnya, ini penahan pirnya. Ini ada asnya bisa kita copot juga seperti ini. Ya, oke. Nah, kita akan review satu-satu. Nah, di bagian penutupnya nih dulu nih, penutup bagian atas nih, handle-nya nih. Di bagian atasnya nih handle-nya masih bagus. Nih, masih kuat. Nggak ada bengkok-bengkok, ini bengkok dari aslinya aja. Di bagian penutupnya nih, kemarin saya lihat di websitenya itu ada yang pecah ya teman-teman, nggak tahu kenapa di sini ada yang pecah, di upload tuh teman-teman. Kalau nggak percaya lihat aja di websitenya Timor, ini ada yang pecah. Dia habis beli Timor Chestnut 3 Pro, terus di review
ininya pecah nih, tapi nggak tahu kenapa sih, mungkin jatuh juga, bisa juga. So buat teman-teman juga hati-hati kalau punya Timur ini, jangan sampai nih kalau jatuh ya otomatis bolong teman-teman, nanti waktu giling dia muncrat ke atas itu. Oke, kita simpan di sini dulu. Lanjut di bagian as. Di bagian asnya ini masih bagus ya teman-teman. Nih bagian asnya ini masih bagus, nggak ada yang aus, nggak ada yang sobek-sobek ataupun murnya ataupun bautnya ini nggak ada yang dratnya ini nggak ada yang bengkok-bengkok. Mantep. Untuk kliknya sendiri, handle kliknya sendiri masih bagus nih, ada apa ya, kayak gotri ya teman-teman, kayak gotri tapi mantul-mantul. Jadi di sini ini ada gotri tapi mantul-mantul nih, ada dua di sini, ada dua. Nah ini masih mantul, kalau masih mantul berarti ya masih bagus dan pasti masih bisa ngeklik, karena ketika dia sudah seret ini masih bisa dipakai, cuman pasti bunyi kliknya akan berkurang teman-teman. Kalau ini apa, kalau si yang dua ini gotri ini udah nggak mantul lagi, masih bagus nih. Ini penahannya masih bagus, cuman kotor aja teman-teman. Oke, lanjut lagi pirnya masih bagus. Terus penahan pirnya saya rasa nggak terlalu ini sih, cuman sekedar penahan aja. Nah ini yang paling penting nih teman-teman. Sorry, saya mau bersihin sebentar. Oh ya teman-teman, jadi saya pakai grinder ini itu bukan untuk ngebar. Jadi ada suatu hal atau pekerjaan yang lain, jadi saya bawa untuk di kerjaan saya. So dalam satu hari itu yaitu tadi saya ngopi 3 kali. Jadi nggak saya pakai buat ngebar, saya tinggal di kantor lah ibaratnya gitu. Saya tinggal di kantor, ini si grinder. Jadi khusus untuk di sana aja. Nah, mau jadi murni pure untuk kegiatan sendiri, bukan untuk jualan. Kalau untuk ngebar atau untuk jualan, saya rasa dalam 6 bulan itu pasti minusnya atau terkikisnya si mata bor ini sudah makin kelihatan. Nah, di sini teman-teman, di bagian bawah sini ini udah mulai terkikis ya teman-teman. Di bagian bawah sini ini udah kelihatan krum ini seperti ini. Nah, ini kelihatan krum ini udah mulai tumpul. Ini harusnya garis sang tajam ini dari atas ke bawah ini masih ada. Masih lurus terus ya teman-teman, jadi nggak ada putus. Nah sedangkan di bawah sini ini sudah mulai ada kikisan, jadi perlu digarisbawahi dengan bahan yang seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk cepat terkikis juga teman-teman, tergantung dari pemakaian teman-teman juga di rumah atau di bar kopinya. Jadi kalau ketemu kopi yang mungkin keras ya makin lama ya makin cepat aus juga, cepat terkikis juga ya teman-teman. Nah untuk yang di bagian atasnya ini, di bagian atas ini masih bagus, jadi belum ada penumpulan atau pengikisan. Di bagian gerigi yang paling atas ini juga masih bagus. Nah oke, lanjut lagi di bagian penampung biji kopinya ini juga ada matanya ya teman-teman, mata bur, tapi dia menempel di dalam dindingnya sini. Nah ini teman-teman, di dalam sini ini ada, di dalam sini juga ada. So di dalam sini ini udah mulai nggak rata nih, ada yang lancip, ada yang tumpul, ada yang lancip, ada yang tumpul. Jadi udah mulai mengikis juga. Nah, so bagaimana hasil dari si grinder ini? Kita akan coba setelah ini, kita akan pasang dulu. Hasilnya akan kita giling setelah ini ya. Kita pasang dulu asnya. Ini cara masukinnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Masukin penahan pirnya dulu, lalu pirnya masukin, yang kedua mata burnya. Pelan-pelan aja, hati-hati memasang ini, takutnya ketika memasang ini agak nggak pas di bagian dratnya ya teman-teman, takutnya miring malah jadi salah drat, repot, itu jadi rusak dratnya. Ini ada bagian kayak apa ya namanya ya, cenilannya gini ya teman-teman, ada kayak tombolnya dikit gini yang keluar kayak gini, kita masukin di dalam yang bolong ini teman-teman, di mata burnya ini. Nah dipasin juga, jangan sampai nggak pas. Nah kalau nggak pas dia nggak akan masuk, ketika pas dia akan masuk, terus bisa mantul seperti ini. Nah bisa kita lihat ya, dia akan mantul seperti ini. Cara memasangnya, si handle kliknya ini kita tahan, kita tekan, lalu kita putar ke kanan. Kita putar ke kanan terus kayak kita masang baut. Jangan lupa ini ditahan, di bagian bawah ini ditahan. Kita putar sampai mentok. Oke, ini tadi udah 0 klik. Kita akan coba untuk ngegiling
espresso 7 sampai 8 klik. Ini sudah 0. Kita klik 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita coba di 9 klik. Oke, oh ya, tutup dulu. Kita coba giling seberapa konsisten hasilnya untuk gilingan espresso. Dikit aja, kita sisakan untuk yang nanti. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman untuk hasil gilingan 9 klik di Timor Chestnut 3 untuk espresso base. Nih. Halus ya, masih bagus, mantap. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk hasil gilingannya, masih konsisten. Dulu nggak ada yang besar-besar, nggak ada yang sedang, kecil, rata, hampir semua rata sama. Hasilnya masih bagus. Lanjut lagi, kita buang dulu. Kita ganti yang klik untuk coffee filter. Coffee filter ini di sini udah ada indikatornya 13 sampai 16. Ini tadi udah 9, kita klik lagi ke kiri, kita longgarkan lagi 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita coba 14 untuk pour over. Kita giling dulu. Nih ya kan teman-teman. Nah, ini agak kasar nih. Nah, ini dia teman-teman untuk gilingan pour over seperti V60 atau Aeropress. Bisa kita lihat agak kasar dan konsisten hasilnya. Jadi hampir rata, bagus, hasilnya masih merata ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit ulasan review dari saya tentang penggunaan Timor Chestnut 3 ini selama 6 bulan pakai. Jadi overall nggak ada yang cacat parah, nggak ada yang sangat signifikan gitu ya teman-teman, semuanya masih bagus, gilingannya itu masih konsisten. Nah, terus teman-teman yang di rumah atau di bar punya manual grinder seperti ini ataupun yang lain, teman-teman bisa sharing di bawah bagaimana cara merawatnya ataupun pernah punya kejadian apa supaya nggak terlalu cepat terkikis ya, mata burnya, atau cara merawatnya gimana, ngebersihinnya yang bener gimana. Teman-teman bisa sharing aja di bawah, komentar di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu. So, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Buat teman-teman yang nggak suka, tinggal klik tombol dislike-nya. Terima kasih udah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya.